Dipersembahkan oleh, didukung oleh kalau kamu kerjanya benar, kamu tidak terima suap, tidak berpihak, kerja buat rakyat, otomatis kamu dapat pendukung. Pasti. Lu gak usah keluar duit lah, keluar tenaga aja deh. Nah itu yang terjadi di saya. Makanya saya mau uji coba, ini udah berhasil. Partai sudah membuktikan, bukan cuma ngomong, dari dulu kan udah pribadi-pribadi sudah mendukung. Jadi malam ini saya sudah bilang, kita juga harus menghargai parpol teman-teman seperti itu. Juga teman Ahok, kita akan menguap. Udah saya bilang tadi kita ngomong, udah kita pakai parpol saja lah. Terima kasih. Pemirsa, Publik Jakarta sudah mendapatkan 2 nama bakal calon pemimpin Jakarta pada Pilkada 2017. Partai-partai sudah memberikan dukungan, tapi strategi koalisi partai bisa saja berubah. Masih ada partai terbesar di ibu kota, PDI Perjuangan, yang masih melontar bandul ke sana kemari mencari ala koalisi. Dan sudah hadir di meja Mata Najwa bergabung bersama dengan bakal calon gubernur dari Gerindra, Sandiaga Uno yang tadi saya ajak berbincang. Sudah hadir Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto. Mas Hasto, selamat malam. Malam. Okay. Terima kasih sudah hadir. Gayanya agak berbeda sekarang Mas Hasto. Agak lebih boys gitu saya lihat sekarang. Apakah tanda-tanda mau mendekati yang muda-muda juga? Nanti dijawabnya. Saya akan perkenalkan juga Ketua DPP Partai Nasdem, ada Irma Chaniago. Selamat malam Mbak Irma, terima kasih sudah hadir. Ada Ketua DPD Golkar DKI Jakarta, Fayahun Andriadi. Selamat malam Bang Fayahun, terima kasih sudah hadir. Kemudian juga ada Ketua DPP PKS Mardani Alisera. Bang Mardani, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Bang Mardani sengaja saya dudukkan samping dengan Gerindra, Wakil Ketua Dewan Pembina, karena saya tahu PKS kan sudah jatuh hati betul-betul ya sama Gerindra ya. Jawab langsung Bang, memang sudah mau sama Sandiaga nih? Jadi sudah pasti? sebetulnya siapa gubernur sudah ada di Lahul Mahfud ya. Tinggal kita nih kerja yang betul mencari apa yang diperlukan oleh publik. Oke. Nah PKS dari awal melihat yang diperlukan oleh publik itu leader, bukan CEO atau manajer. Gitu. Jangan bilang CEO, CEO ini loh, dulu mantan CEO dulu, sekarang sudah mulai menjadi leader. Oh gitu, sudah Nah insaf ternyata alhamdulillah dalam perkembangan kita PKS terus berusaha mencari siapa yang terbaik tanpa harus mengedepankan PKS. Ketemu sama Gerindra, kita ngobrol, kita ketemu, pimpinan kita ketemu Sandi, sepertinya ada jodohnya. Gitu. Jadi sudah jodoh gitu ya? Sudah jodoh. langsung berdoa. Jangan berubah lagi loh. Politisi kan lidahnya tak bertulang, suka berubah-ubah. Di Mata Najwa bilang gitu. Besok ketemu yang lain berubah. Kita kan bilang langkahnya tuh ada beberapa tahap. Okay. Tahap pertama dengan Gerindra sudah bersatu. Sudah Kita bersatu 11, ya? Gerindra 15, 26, syaratnya 22 sudah cukup. Sudah cukup, oke. Gerindra sudah ngajukan Sandi, tapi kita kan harus ada pasangan. Nah sekarang kami sedang berusaha mencari takdirnya jatuh, ketemu pasangan yang tepat untuk dapat dimajukan dan menang. Dan menang ya? Iya. Pede sekali nih sudah kampanye dan menang. Saya mau ke Mas Hasto, saya pun agak belakangan karena orang menunggu-nunggu PDI. Jadi komentar Anda belakangan aja Mas Hasto. Saya mau ke yang juga sudah punya jagoan lebih dulu. Nasdem dan Golkar dan Hanura sudah deklarasi Ahok. Dan Ahok sudah tadi kita dengar bilang maju lewat parpol, tidak maju lewat independen. Saya mau minta Mbak Irma dan Mas Fayahun untuk komentari tadi Mas Sandiaga yang saya ajak ngobrol-ngobrol. Kira-kira melawan jagoan Anda sepadan tidak nih? Ya kalau saya ngelihat dari fisiknya nggak sepadan, terlalu kecil. Terlalu kecil. Terus kalau ganteng sih ya, ganteng sih. Cuman kan kalau untuk jadi gubernur itu nggak cukup dengan ganteng. Ya nggak cukup juga dengan seorang pengusaha, karena biasanya pengusaha ini bicaranya bisnis. Ya kalau jadi kepala daerah itu nggak bisa berbisnis dengan rakyat. Ya kepala daerah, pemerintah tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya. Jadi harus hati-hati loh ya, jangan berbisnis dengan rakyatnya. Nah, kemudian kalau Nasdem sudah jelas ya, kenapa kita memilih Ahok, karena kita melihat kinerjanya. Ya, kepuasan publik terhadap Ahok itu sekitar 67%. Ya, itu menjadi satu modal bagi Ahok untuk bisa menjadi leader di masyarakat. Nah, Nasdem selalu berpikir bahwa Nasdem selalu ingin bersama-sama dengan rakyat. Kalau rakyat
puas dengan 67% ya terhadap kinerja Ahok, maka kami berpikir bahwa Ahok adalah leader yang baik untuk masyarakat DKI. Dan belum perlu diganti? Enggak, belum perlu ganti. Belum perlu diganti ya? Tidak perlu diganti. Oke. Lanjut. Lanjut. Kalau Golkar itu juga kehalasannya, saya mau minta Anda komentari dulu dong teman Anda nih Mas Sandiaga Uno. Ya, kalau Golkar ini bicara tentang pengusaha, isinya Golkar juga banyak pengusaha. Bahkan ketua umumnya juga beberapa kali pengusaha. Jadi kita tidak asing dengan dunia usaha. Di dunia pergerakan juga kita punya kader yang banyak. Sehingga kalau saya melihat semangat Bung Sandiaga Uno untuk maju, anyway ini bagus buat Jakarta. Karena ini akan menjadi perhelatan pesta politik yang bermartabat dan berkualitas. Nah, sepadan tidak, pertanyaan saya jangan ngeles dulu, sepadan tidak dengan Ahok? Kalau sepadan saya sependapat dengan Bu Irma, dari besar badannya udah nggak sepadan. Oke, jangan ngikutin Nasdem dong, Golkar kan partai lebih besar, apa jawaban yang lain Mas? Ya, kita juga melakukan survei internal, dimulai sejak bulan November tahun lalu. Dan kita juga turun, kebetulan saya ketua Golkar DKI, jadi saya mendengar, saya berdiskusi, saya juga melihat survei. Oke. Memang kenyataannya publik masih menghendaki, warga DKI Jakarta masih menghendaki Ahok untuk menjadi gubernur. Dan yang dirasakan Golkar pada saat sebelumnya itu keluhan warga yang paling tinggi itu adalah banjir. Nah, pada survei yang kita lakukan terakhir 21 Juli yang lalu, ternyata keluhan banjir ini sudah turun drastis. Oke. Dari 80% menjadi 21%. Artinya, persoalan banjir sudah bisa terlihat turun angkanya. Nah, dari satu hal kita lihat berhasil, dari beberapa hal kita juga melihat fenomenanya juga positif, sehingga Golkar DKI Jakarta menyampaikan kepada DPP Golkar bahwa kami bulat mendukung Ahok dan yakin untuk menang. Yakin untuk menang? Yakin untuk menang. Walaupun PKS juga yakin untuk menang. Kalau kompetisi harus yakin. Harus yakin ya? Harus yakin. Dan makin yakin, kerjanya makin keras. Dan insya Allah pertarungan yang untung publik Jakarta. Semakin Makanya banyak. Sana bagus, ini bagus ya. Semakin banyak pilihan juga semakin baik. Yang membuat orang bertanya-tanya justru kenapa partai terbesar di Jakarta yang punya kursi 28 di DPRD yang bisa mencalonkan tanpa perlu koalisi kok masih belum punya jagoan. Ketinggalan kereta nih PDIP. Pengalaman membuktikan. Berpikir dengan jernih, melihat politik bukan sebagai sekedar jalan pintas untuk kekuasaan. Itu yang menyelamatkan PDI Perjuangan. Sehingga lihat aja ini tadi. Belum pemilu dimulai sudah saling bersaing. PDI Perjuangan menjadi penengah dan pemersatu merangkul semuanya. Itulah tugas kami. Maksudnya apa nih? Nggak mungkin pemersatu kalau calonnya ada dua nggak mungkin pemersatu, harus pilih salah satu Mas. Loh, bisa calon ada tiga. Ada Politik tiga. itu sangat dinamis. Apalagi kita tahu ya Jakarta itu merupakan pusat dari seluruh pergerakan politik. Kami ingin bawa pergerakan politik ini untuk rakyat. Kami ingin membawa politik ini untuk membangun peradaban. Nah, sehingga justru di tengah-tengah situasi yang sangat panas saat ini di Jakarta, tadi Mas Sandi sudah mengatakan baru maju saja sudah di-challenge dengan berbagai macam bentuk ya, dibully dan sebagainya. Nah, kita ingin meluruskan hal tersebut. Bahwa yang kita kejar adalah bagaimana kita berkompetisi dengan sebuah gagasan. Kita berkompetisi dengan sebuah komitmen untuk rakyat. Dan kita kan sudah megang kartu. Buktinya Pak Ahok juga lari ke PDI Perjuangan. Kemudian ada calon-calon lain yang juga oleh PDI Perjuangan dinilai berhasil oleh rakyat karena proses kaderisasi kepemimpinan berjalan terus. Ada Oke. Ibu Risma yang diusulkan. Pak Jarod ya sebagai wakil gubernur, beliau sangat santun karena setia pada tugasnya sebagai wakil gubernur. Itu pun elektabilitas juga naik. Sehingga kita melihat dulu lah bagaimana seluruh dinamika yang ada dan kemudian pada saat tepat kami pasti akan putuskan. Baik, kita akan lanjutkan nanti Mas Hanta karena ini masih malu-malu tampaknya politisi. Masih ada waktu sebelum mereka saya ingin lempar ke Hanta Yuda. Masih ada sedikit Mas Hanta. Mas Hanta saya ingin minta Anda komentari. Tolong terjemahkan bahasa malu-malu politisi yang ada di meja ini, Mas. Saya sejak awal PDI Perjuangan memang malu-malu tapi mau sebenarnya. Prioritas pertama kalau dibaca skenario pertamanya memang ingin ke Pak Ahok. Ke Pak Ahok itu ada kemungkinan seperti apa, atau yang kedua bergabung ke Pak Sandiaga Uno.
Misalnya memunculkan nama Trisma hari ini, itu tambah seru Pilkada DKI. Atau yang ketiga, tidak berada di sana membuat poros yang ketiga. Itu kemungkinan yang muncul menurut saya. Nah, PDIP dan Ahok ini juga bisa dibaca seperti benci tapi rindu. Yang kegalauan PDIP Perjuangan itu sampai sekarang tidak terjawab. Saya yakin Pak Sekjen juga, Mas Hasto juga tidak bisa menjawab malam ini akan mendukung Ahok atau bukan. Nah, Benci lebih banyak bencinya atau rindunya? sebenarnya rindu, tapi pura-pura benci. Oke. Kita akan break, kita kembali setelah pariwara tetaplah di Mata Najwa.